Pemirsa, kita akan beralih ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta untuk mengikuti jalannya sidang tuntutan terdakwa kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang Rafael Alun Trisambodo. Merupakan hasil tindak pidana ke dalam penyedia jasa keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain. C. Membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain. Dan kemudian dakwaan kedua ini dihubungkan dengan ketentuan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 64 ayat 1 KUHP, maka dalam pembuktiannya harus pula dibuktikan unsur penyertaan dan unsur perbuatan berlanjut. Bahwa selanjutnya penuntut umum akan membuktikan satu persatu unsur-unsur pasal yang didakwakan pada terdakwa yang berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang telah diajukan di persidangan yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi atau terdakwa dengan uraian sebagai berikut. 1. Setiap orang. 2. Yang dengan sengaja menempatkan harta kekayaan ke dalam penyedia jasa keuangan. 3. Yang dengan sengaja membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan. 4. Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain. 5. Ketentuan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang penyertaan. 6. Ketentuan pasal 64 ayat 1 KUHP tentang perbuatan berlanjut. Dalam rangka membuktikan dakwaan tersebut, selanjutnya kami akan menganalisa secara yuridis dan dengan membahas fakta-fakta hukum di persidangan ke dalam unsur-unsur delik yang didakwakan sebagai berikut. Ayat 1. Unsur setiap orang, bahwa terkait pengertian, doktrin dan jurisprudensi yang dibacakan. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi Arif Fadilah, Uyeng Artsatoko, Rani Anindita Trenggani, Teti Sulastri, Gunadi Hastowo, Albertus Bambang Tri Nur Cahya, Nuryana Dewi, Agustinus Ranto Prastyo, Maxi John Dirk Mandagi, Yevita Esther Febrina Pangemanan, Albertus Katu, Christopher Diaksa Dharma, Iqfa Fauzia, Mario Dandi Satrio, Yulianti Nur, Erni Meike Torondek, Angelina Embun Prasasya, dan Antonius Amung Sandi Laksana yang bersesuaian dengan alat bukti surat berupa daftar riwayat pekerjaan atas nama Rafael Alun Trisambodo berasal dari SIKA, Sistem Informasi Keuangan Kepegawaian dan Aktiva DJP, dan seterusnya dianggap dibacakan sampai dengan surat ikhtisar laporan harta kekayaan penyelenggara negara atas nama Rafael Alun Trisambodo tahun 2022 bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa Rafael Alun Trisambodo dan dikuatkan dengan barang bukti berupa 1. Barang bukti perkara gratifikasi nomor 1 berupa 1 buah asli dokumen kartu ID Kementerian Keuangan atas nama Rafael Alun Trisambodo, dan seterusnya dianggap dibacakan sampai dengan barang bukti perkara TPPU nomor 283 atau BB perkara gratifikasi nomor 382 berupa 1 bundel printout dokumen SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi atas nama Rafael Alun Trisambodo dari tahun pajak 2012 sampai dengan 2022. Telah diperoleh beberapa fakta hukum terkait terdakwa selaku subjek hukum, yaitu 1. Bahwa benar yang dihadapkan di persidangan adalah terdakwa Rafael Alun Trisambodo yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum pada surat dakwaan, dan fakta ini dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi yang sebagian besar mengenal ataupun mengetahui terdakwa sehingga tidak terjadi error in persona. 2. Bahwa terdakwa Rafael Alun Trisambodo merupakan pegawai negeri di Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, terdakwa juga diangkat sebagai pemeriksa pajak. Selain sebagai pemeriksa pajak, terdakwa juga menjabat sebagai penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS. 3. Bahwa terdakwa Rafael Alun Trisambodo dihadapkan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Terdakwa memahami apa yang didakwakan kepadanya dan mampu menjawab serta mengajukan pertanyaan ataupun tanggapan atas keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan ini. 4. Dari hasil proses pemeriksaan persidangan tidak ditemukan bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan atau tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum sehingga tidak ditemukan alasan-alasan yang menghapus kewenangan penuntutan dalam diri terdakwa. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami berpendapat unsur setiap orang telah dapat dibuktikan. Ayat 2. Unsur yang dengan sengaja menempatkan harta kekayaan ke dalam penyedia jasa keuangan. Terkait pengertian, doktrin, dan jurisprudensi dianggap dibacakan. Dan dilanjutkan ke halaman 1235, bahwa dengan perhatikan pengertian unsur dengan sengaja menempatkan harta kekayaan sebagaimana diuraikan di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi Agustinus Ranto Prastyo, Maxi Mandagi, Yevita Esther Pangemanan, Albertus Bambang Tri Nur Cahya, Nuryana Dewi, Erni Meike Torondek, dan alat bukti surat berupa 1. LHA AF 13-DNA-07-2023 tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan surat printout mutasi rekening nomor 0100432798 atas nama PT Statika Kensa Prima Citra periode 12 April 2006 sampai dengan 28 April 2006, dan keterangan terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti berupa
1 bundel printout yang terdapat tulisan tangan Rafael berupa rekapan pinjaman kepada pemegang saham dan terdapat kolom bertuliskan Ernie periode 19 Oktober 2006 sampai dengan Januari 2023. Barang bukti TPPU nomor 172 sampai dengan barang bukti berupa 1 bundel kopi dokumen perolehan harta tidak bergerak, surat berharga dan uang tunai beserta bukti pendukung terlampir. Barang bukti TPK nomor 18 semuanya termuat lengkap dalam surat tuntutan. Maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut. Bahwa pada tahun 2006 bertempat di kantor PT Statika Kensa Prima Citra yang beralamat di Kelurahan Sindulang 1, Lingkungan 2, Kecamatan Molas, Kota Manado, terdakwa menempatkan modal usaha di PT SKPC sebesar Rp315 juta ke bank BTN nomor rekening 0100432798. Bahwa untuk menjalankan usaha di PT SKPC, terdakwa selaku pemilik maupun penerima manfaat kemudian mendudukkan saksi Ernie Meike Torondek dan Iren Suheriani Suparman dalam kepengurusan PT SKPC. Meskipun saksi Ernie Meike Torondek tidak memiliki kapasitas dan keahlian dalam mengurus perusahaan. Bahwa kemudian secara bertahap sampai dengan tahun 2010, terdakwa telah menambahkan modal ke PT SKPC untuk operasional perusahaan yang keseluruhannya berjumlah Rp5.152 juta ke rekening PT SKPC pada Bank Bukopin dengan nomor rekening 100455331 dan rekening Bank Mandiri nomor 150000060908799 atas nama Agustinus Ranto Prastyo. Sehingga terdakwa telah menempatkan harta kekayaan di PT SKPC seluruhnya sebesar Rp5.467 juta melalui rekening PT SKPC baik di Bank BTN nomor rekening 0100432798 dan Bank Bukopin nomor rekening 10000455331 serta rekening Bank Mandiri nomor 150000060908799 atas nama Agustinus Ranto Prastyo yang berasal dari tindak pidana korupsi. Bahwa perbuatan terdakwa yang menempatkan harta kekayaan di PT SKPC melalui rekening bank tersebut sebagai kepemilikan saham dan modal operasional SKPC dengan masukkan nama Ernie Meike Torondek dan Iren Suheriani Suparman dimaksudkan untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan terdakwa yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan ke-1. Berdasarkan uraian di atas, maka kami berpendapat unsur yang dengan sengaja menempatkan harta kekayaan ke dalam penyedia jasa keuangan telah dapat dibuktikan. Ketiga, unsur yang dengan sengaja membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan. Untuk pengertian doktrin dan jurisprudensi dianggap dibacakan. Bahwa dengan perhatikan pengertian unsur dengan sengaja menempatkan harta kekayaan sebagaimana diuraikan di unsur sebelumnya, dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi yaitu Like Liana Devi Tuggali, Safitri, Happy Hermawati, Grace Dewi Riyadi, Freddy Rashid, Nanan Hadiratna Johan, Haryanto Widodo, Otnil Likuayang, Agustinus Ranto Prastyo, Ari Primawati, Wisnah Kairani, Christopher Diaksadharma, Ernie Meike Torondek yang bersesuaian dengan alat bukti surat berupa 1. Surat permohonan pemindahan hak nomor 040-KADM-AD4 Romawi 2001 tanggal 19 April 2001 dari Witomo Daryanto kepada Ernie Meike Torondek atas rumah blok G1 nomor 112 Perumahan Taman Kebon Jeruk sampai dengan alat bukti surat perjanjian sewa menyewa 34 tanggal 19 Maret 2012 beserta dokumen-dokumen lampirannya yang semuanya termuat lengkap dalam surat tuntutan, bersesuaian pula dengan petunjuk berupa BBE berupa file dengan nama data karyawan Arme dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut. 1. Bahwa pada tahun 2003 bertempat di Perumahan Taman Bon Jeruk blok G1 Kafling 112 Kelurahan Serengseng Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat, terdakwa membeli sebidang tanah dan bangunan sebagaimana SHM nomor 06718 dengan luas 800 meter persegi di atas namakan Ernie Meike Torondek berdasarkan surat pengalihan hak tanggal 19 April 2001. Bahwa untuk menyamarkan transaksi tersebut pada tanggal 24 Maret 2003, Ernie Meike Torondek mengajukan permohonan pemindahan hak kepada Iren Suheriani Suparman selaku ibu terdakwa, sehingga akta jual beli dilakukan antara Tafrizal Hasan Gewang dengan Iren Suheriani Suparman sebagaimana AJB nomor 128/2003 seharga Rp64 juta. Padahal berdasarkan surat setoran BPHTB tahun 2003, NJOP tanah tersebut senilai Rp1.489.600.000. Kemudian pada tanggal 20 Oktober 2005 sebagaimana akta hibah nomor 81/2005 dengan notaris PPAT Like Liana Devi Tuggali, Iren Suheriani Suparman menghibahkan tanah beserta bangunan yang ada di atasnya kepada terdakwa. 2. Pada tahun 2003 bertempat di Jalan Ruya Utara nomor 6 Kelurahan Serengseng Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat, terdakwa membeli sebuah ruko sebagaimana SHM nomor 6143 Serengseng Kembangan dari Surahman Wijaya dengan harga Rp122.694.000.
bahwa untuk menyamarkan transaksi tersebut sertifikat hak milik diatasnamakan Iren Suharyani Suparman. Lalu pada tanggal 21 Oktober 2005 sebagaimana akta hibah nomor 83 2005 yang dibuat oleh notaris PPAT Liga Liana Devi Tugali, Iren Suharyani Suparman menghibahkan ruko tersebut pada terdakwa. 3. Bahwa masih di tahun 2003 bertempat di Jalan Raya Srengseng RT 3 RW 002 Kelurahan Srengseng Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat terdakwa membeli sebidang tanah sebagaimana SHM nomor 952 dari Eri Pratikto selaku kuasa penjual dengan harga Rp1.097.938.000. Bahwa untuk menyamarkan transaksi tersebut akta jual beli dilakukan antara Eri dengan Erni Meike Torondek berdasarkan AJB nomor 276 2003 tanggal 17 November 2003. Kemudian pada 21 April 2002 sebagaimana surat pernyataan nomor 20 yang dibuat oleh notaris PPAT Liga Liana Devi Tugali yang menerangkan bahwa uang pembelian tanah tersebut berasal dari Iren Suharyani Suparman. Lalu tanah tersebut dihibahkan tanpa akta dari Iren Suharyani Suparman pada terdakwa. 4. Bahwa tahun 2004 bertempat di Jalan Mendawai 1 nomor 92 Bayaran Baru Jakarta Selatan terdakwa membeli sebuah rumah sebagaimana SHM nomor 932 dengan luas 324 meter persegi dari Safitri selaku penjual dengan harga Rp3.500.000.000. Bahwa untuk menyamarkan transaksi tersebut akta jual beli dilakukan antara Erni Meike Torondek dengan Safitri sebagaimana AJB 192/2004 dengan harga Rp725.000.000. 5. Bahwa pada tahun 2005 bertempat di Sentul Golf 2 Jalan Pangandaran Golf terdakwa membeli sebuah tanah dan bangunan sebagaimana SHM nomor 932 dari Happy Hermawati selaku penjual dengan harga Rp922.400.000. Bahwa untuk menyamarkan transaksi tersebut akta jual beli dilakukan antara Erni Meike Torondek dengan Happy Hermawati. 6. Pada tahun 2006 bertempat di Jalan Simpruk Golf 15 nomor 29 Kecamatan Bayaran Baru Jakarta Selatan terdakwa membeli sebuah tanah dan bangunan sebagaimana SHM nomor 1984 dari Grace Dewi Riyadi selaku penjual dengan harga Rp5.750.000.000 yang ditransfer ke rekening Bank Maya pada nomor rekening 9321002883. Bahwa untuk menyamarkan transaksi tersebut maka akta jual beli dilakukan antara Erni Meike Torondek dengan Grace Dewi Riyadi sebagaimana AJB nomor 343/2006 dengan harga Rp2.900.000.000. 7. Bahwa masih di tahun 2006 bertempat di Jalan Bukit Zaitun nomor 117 Kelurahan Kleak, Kecamatan Malalayang, Kota Manado terdakwa membeli sebidang tanah sebagaimana SHM nomor 1195 dari Freddy Rashid selaku penjual dengan harga Rp325.000.000 yang dibayarkan menggunakan cek. Bahwa untuk menyamarkan transaksi tersebut maka akta jual beli dilakukan antara Erni Meike Torondek dengan Freddy Rashid, Shirley Rashid, Hendy Rashid, Effendi Rashid, Melki Rashid, Janita Yunita Rashid sebagaimana AJB nomor 88 Kleak 2006 yang dibuat oleh notaris PPAT Porman Agustina Sibarani dengan harga Rp55 juta. 8. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2008 bertempat di Jalan Wijaya 4 nomor 11A Kecamatan Bayaran Baru Jakarta Selatan terdakwa membeli sebidang tanah dan bangunan sebagaimana SHM nomor 525 dari Nanan Hediratna Johan selaku penjual dengan harga Rp10 miliar yang dibayarkan secara tunai dan ditransfer ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama Nanan Hediratna Johan. Bahwa untuk menyamarkan transaksi tersebut maka jual beli dilakukan antara Iren Suharyani Suparman dengan Nanan Hediratna Johan sebagaimana AJB nomor 1 2008 yang dibuat oleh PPAT Putranti Wahyuningsih dengan harga Rp3.202.000.000. 9. Bahwa masih di tahun 2008 bertempat di Jalan Ibratut Harsono Yogyakarta terdakwa membeli sebidang tanah sebagaimana SHM nomor 3030 dari Haryanto Widodo selaku kuasa penjual dengan harga Rp3 miliar secara transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Ribut Darmo Sutopo. Bahwa untuk menyamarkan transaksi tersebut maka jual beli dilakukan antara Iren Suharyani Suparman dengan Ribut Darmo Sutopo sebagaimana AJB nomor 35 2008 di depan notaris Muhammad Agus Hanafi dengan harga Rp1.500.000.000. 10. Bahwa masih di tahun 2008 bertempat di Jalan Simpruk Golf 15 terdakwa membeli 1 unit mobil Toyota Camry warna silver metalik dengan plat nomor B808ET atas nama Erni Meike Torondek dengan harga Rp400 juta. Bahwa untuk menyamarkan transaksi tersebut kemudian surat-surat kendaraan dibalik nama atas nama Christopher Diaksa Dharma dengan nomor polisi B2932 SXW. 11. Pada tahun 2009 bertempat di Jalan Bukit Zaitun nomor 116 Kelurahan Kleak, Kecamatan Malalayang, Kota Manado terdakwa membeli sebidang tanah sebagaimana SHM nomor 127 dengan harga Rp280 juta. Bahwa untuk menyamarkan transaksi tersebut maka akta jual beli dilakukan antara Alfred Lasut dengan Agustinus Ranto Prastyo selaku kuasa dari Erni Meike Torondek sebagaimana AJB nomor 148/2009 dengan harga Rp125 juta.
12. Bahwa pada tahun 2010 bertempat di Jalan Santan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, terdakwa membeli sebidang tanah dan bangunan sebagaimana SHM nomor 8807 Maguwoharjo dari Ari Primawati selaku kuasa penjual dengan harga Rp398.482.000 secara transfer ke rekening Toto Haryanto pada tanggal 8 September 2010. Bahwa untuk menyamarkan tersebut maka jual beli dilakukan antara Iren Suheryani Suparman dengan Ari Primawati sebagaimana AJB nomor 54/2011. 13. Bahwa pada tahun 2010 bertempat di Kelurahan Mujamuju, Kecamatan Umbul Harjo, terdakwa membeli 2 bidang tanah sebagaimana SHM nomor 869 dan 008 dari Wisnah Khairani selaku penjual dengan harga Rp3 miliar. Bahwa untuk menyamarkan transaksi tersebut maka jual beli dilakukan antara Iren Suheryani Suparman dengan Wisnah Khairani sebagaimana AJB nomor 121 dan AJB 122 dengan harga masing-masing Rp1 miliar. Lalu untuk pembayarannya terdakwa membayar secara tunai dan mentransfer ke rekening Wisnah Khairani beberapa kali dengan cara memecah transaksi sebesar Rp500 juta atau di bawahnya sebagai berikut. Dianggap dibacakan. 14. Bahwa selain pembelian aset-aset di atas berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi Christopher Diaksa Dharma, Ernie Meike Torondek serta keterangan terdakwa pada tahun 2004 terdakwa membeli 1 unit mobil VW Caravelle dengan harga Rp600 juta dan untuk menyamarkan harta tersebut kendaraan di atas namakan Ernie Meike Torondek. 15. Bahwa selain pembelian aset di atas berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada tahun 2008 terdakwa membeli 2 unit kios BM08 dan BM09 Tower Ebony Kalibata City di Kalibata Residence seharga Rp444 juta dan Rp332 juta. Untuk menyamarkan transaksi tersebut, ruko di atas namakan Gangsar Sulaksono atau adik terdakwa. Bahwa perbuatan terdakwa yang membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan berupa pembelian 1 bidang tanah bangunan di Perumahan Taman Bonjeruk G1 Kafling 112, 1 bidang tanah atau ruko di Jalan Meruya Utara nomor 6, 1 bidang tanah di Jalan Srengseng Kecamatan Kembangan, 1 bidang tanah bangunan di Jalan Mendawai, 1 bidang tanah di Sentul Golf Mediterania 2 Jalan Pangandaran, 1 bidang tanah bangunan di Jalan Simpruk Golf 15, 1 bidang tanah di Jalan Bukit Zaitun nomor 117 Kelurahan Kleak Kota Manado, 1 bidang tanah bangunan di Jalan Wijaya 4 nomor 11A Kecamatan Bayaran Baru, 1 bidang tanah di Jalan Ibdatut Harsono, 1 unit mobil Toyota New Camry warna silver metalik nomor B808ET, 1 bidang tanah di Jalan Bukit Zaitun 116 Kleak Kota Manado, 1 bidang tanah bangunan di Jalan Santan 1 Maguwoharjo, 2 bidang tanah di Kelurahan Mujamuju Kecamatan Umbul Harjo Yogyakarta, 1 unit kendaraan VW Caravelle, 2 unit kios BM08 dan 09 Tower Ebony Kalibata City yang dilakukan menggunakan nama saksi Ernie Meike Torondek, saksi Christopher Diaksa Dharma, Gangsar Sulaksono dan Iren Suheryani Suparman yang keseluruhannya sebesar Rp31.662.114.000 dimaksudkan untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan terdakwa yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan ke-1. Berdasarkan uraian di atas maka kami berpendapat unsur yang dengan sengaja membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan telah dapat dibuktikan. Ayat 4. Unsur yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain. Untuk pengertian, doktrin dan jurisprudensi dianggap dibacakan. Bahwa berpedoman pada uraian di atas maka unsur yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi Like Liana Devi Tugali, Safitri, Happy Hermawati, Grace Dewi Riyadi, Freddy Rashid, Nana Hadiratna Johan, Haryanto Widodo, Otnil Likwayang, Agustinus Ranto Prastyo, Maxi Mandagi, Yevita Esther Pangamanan, Albertus Bambang, Nuriana Dewi, Ari Primawati, Wisnah Khairani, Christopher Diaksa Dharma, Ernie Meike Torondek yang bersesuaian dengan alat bukti surat berupa surat permohonan pemindahan hak nomor 040 sampai dengan surat printout mutasi rekening nomor 0104329798 atas nama PT Statika Kensa Primacita dianggap dibacakan dan bersesuaian pula dengan alat bukti petunjuk BBE berupa file dengan nama data karyawan Arme, keterangan terdakwa dan dikuatkan dengan barang bukti sehingga didapatkan fakta hukum sebagai berikut. Bahwa sebagaimana pembuktian dakwaan ke-1 pada tahun 2003 sampai dengan 2013 terdakwa bersama-sama Ernie Meike Torondek telah menerima gratifikasi sebesar 18.994.894.137 rupiah. Serta pada tahun 2001 sampai dengan 2023 terdakwa telah melakukan penerimaan lain sejumlah 47.701.559.005 rupiah. Serta dolar Singapura sebesar 2.098.365, dolar Amerika Serikat sebesar 937.900 dan euro sebesar 9.800
Kemudian pada tahun 2003 sampai dengan 2010 terdakwa menempatkan ke dalam penyedia jasa keuangan serta membelanjakan atau membayarkan harta kekayaan itu yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi berupa gratifikasi, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain dengan uraian sebagai berikut. 1. Bahwa pada tahun 2003 bertempat di Perumahan Taman Bonjeruk Blok G1 Kafling 112 Kelurahan Srengseng Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat terdakwa membeli sebidang tanah dan bangunan sebagaimana SHM nomor 6718 dengan diatasnamakan Iren Suheriani Suparman sebagaimana AJB nomor 128/2003 dengan harga 64 juta rupiah, di mana terdakwa menggunakan nilai transaksi nilai pasar tahun 1985 sebagaimana tertuang dalam surat setoran BPHTB yaitu 64 juta rupiah untuk digunakan sebagai dasar pencantuman nilai jual beli pada AJB nomor 128/2003. Padahal berdasarkan surat setoran BPHTB tahun 2003, NJOP tanah bangunan tersebut pada tahun 2003 sebesar Rp1.489.600.000 sebagai berikut. Dan nilai NJOP pada setoran BPHTB tahun 2003 dikuatkan nilainya berdasarkan surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2002 yang sudah mencapai Rp1.377.600.000. Kemudian pada tanggal 20 Oktober 2005 sebagaimana akta hibah nomor 81 2005 dengan notaris PPAT Like Liana Devi Tuggali, Iren Suheriani Suparman menghibahkan tanah beserta bangunan yang ada di atasnya kepada terdakwa. Namun sebelum peristiwa penandatanganan AJB di tahun 2003 maupun hibah pada tahun 2005, berdasarkan alat bukti surat dan barang bukti TPPU nomor 109 berupa 1 bundel kopi dokumen terkait transaksi jual beli tanah dengan luas 800 meter persegi terletak di lokasi beralamat Komplek Taman Bonjeruk G1 Kafling 112 Jakarta Barat. Di antaranya terdapat surat pengalihan hak nomor 040-K-ADM-Angka Romawi 4 2001 tanggal 19 April 2001 sebagai berikut. Dari dokumen tersebut ternyata pada tahun 2001 sudah ada pengalihan hak dari Witomo Daryanto sebagai pemilik rumah atau Kafling Blok G1 nomor 112 kepada Ernie Meke Torondek. Kemudian pada tanggal 24 Maret 2003 untuk menyamarkan transaksi asal-usul tanah, saksi Ernie Meke Torondek mengajukan permohonan pemindahan hak kepada Iren Suheriani Suparman selaku ibu terdakwa sebagaimana surat permohonan pemindahan hak nomor 109 K-ADM Romawi 3 2003 sebagai berikut. Dengan telah beralihnya hak dari saksi Ernie Meke Torondek kepada Iren Suheriani Suparman pada tanggal 1 Mei 2003, Iren Suheriani Suparman bisa menandatangani AJB nomor 128/2023. Maaf, diulangi 128/2003. Kemudian sebagaimana BBTPPU nomor 10 berupa 1 bundel kopi dokumen akta hibah 81/2005 tanggal 20 Oktober 2005 beserta dokumen-dokumen lampirannya. Terdakwa seolah-olah menerima hibah dari Iren Suheriani Suparman sebagai berikut. Di persidangan terdakwa dengan yakin menerangkan bahwa surat pengalihan hak tahun 2001 timbul dikarenakan dahulu transaksi tersebut menggunakan uang dari Iren Suheriani Suparman karena Iren saat itu sedang di Yogyakarta, sehingga untuk menyelesaikan administrasinya di atas namakan Ernie Meke Torondek. Kemudian baru dialihkan kembali ke Iren Suheriani Suparman. Padahal di persidangan saksi Ernie Meke Torondek sebagai pihak yang menandatangani dokumen tersebut saja menerangkan tidak ingat atas peristiwa tersebut. Kalaulah ada peristiwa yang menurut terdakwa adanya penitipan uang, mengapa penandatanganan penyerahan hak dari Witomo Daryanto selaku pemilik tanah atau rumah Taman Bonjeruk G1 nomor 112 harus dilakukan dengan Ernie Meke Torondek, bukan dengan terdakwa yang merupakan anak kandung dari Iren Suheriani Suparman. Berdasarkan alat bukti di atas dan dikuatkan dengan keterangan saksi yakni Like Liana Devi Tuggali dan Ernie Meke Torondek, penuntut umum menyimpulkan bahwa transaksi pemindahan hak dari Ernie kepada Iren, kemudian transaksi penandatanganan AJB oleh Iren menurunkan jauh nilai aset tersebut hingga diterbitkannya akta hibah dari Iren kepada terdakwa merupakan peristiwa yang dimaksudkan untuk menyamarkan harta kekayaan milik terdakwa. Karena jika pada tahun 2005 aset tersebut akhirnya untuk dihibahkan kepada terdakwa, mengapa pada tahun 2003 ada pengalihan hak dari Ernie Meke Torondek kepada Iren Suheriani Suparman? Selain itu, pengalihan hak dari Witomo Daryanto pada Ernie Meke Torondek dilakukan pada tanggal 19 April 2001, sedangkan pengalihan hak dari Ernie Meke Torondek kepada Iren Suheriani Suparman baru dilakukan pada tanggal 24 Maret 2003. Mengapa dibutuhkan waktu hampir 2 tahun untuk mengalihkan hak saja, jika benar adanya titipan dana untuk membayar tanah tersebut? Bahkan dalih terdakwa terkait penitipan uang dari Iren Suheriani Suparman pada saksi Ernie Meke Torondek pun tidak didukung bukti apapun. Kemudian selang sekitar 1 bulan, yaitu tanggal 1 Mei 2003, dilakukan penandatanganan AJB nomor 128 tahun 2003 oleh Iren Suheriani Suparman. Lalu pada tanggal 20 Oktober 2005 baru dilakukan hibah antara Iren Suheriani Suparman kepada terdakwa. 2. Bahwa pada tahun 2003 bertempat di Jalan Meruya Utara nomor 6 Kelurahan Srengseng Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat, terdakwa membeli sebuah ruko sebagaimana SHM nomor 6143
dari Surahman Wijaya dengan harga 122.694.000. Bahwa untuk menyamarkan transaksi tersebut, sertifikat hak milik diatasnamakan Iren Suheriani Suparman. Lalu pada tanggal 21 Oktober 2005 sebagaimana akta hibah nomor 83 2005 yang dibuat oleh Notaris PPAT Like Liana Devi Tugali, Iren Suheriani Suparman menghibahkan ruko tersebut pada terdakwa sebagaimana BBTPPU nomor 11 sebagai berikut. Akta hibah nomor 83 tahun 2005. Bahwa peristiwa kedua ini juga memiliki kemiripan pola dengan pola pertama terkait peristiwa pembelian aset hingga hibah dari Iren Suheriani Suparman kepada terdakwa, di mana hibah ruko tersebut dilakukan selang 1 hari dari hibah aset tanah bangunan di Taman Kebun Jeruk Blok G1 nomor 112 yang dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2005. 3. Bahwa masih di tahun 2003 bertempat di Jalan Raya Srengseng RT 03 RW 02 Kelurahan Srengseng, terdakwa membeli sebidang tanah sebagaimana SHM nomor 952 dari Eri Pratikto selaku kuasa penjual dengan harga Rp1.097.938.000. Bahwa untuk menyamarkan transaksi terdakwa tersebut, akta jual beli dilakukan antara Eri Pratikto dengan Erni Meketorondek sebagaimana AJB nomor 276/2003 sebagaimana barang bukti TPPU terlampir. Kemudian pada tanggal 21 April 2011 sebagaimana BBTPPU nomor 12 berupa surat pernyataan nomor 20 yang dibuat oleh Notaris PPAT Like Liana Devi Tugali menerangkan bahwa uang pembelian tanah tersebut berasal dari Iren Suheriani Suparman. Lalu tanah tersebut dihibahkan tanpa akta dari Iren Suheriani Suparman kepada terdakwa. Keterangan terdakwa dan saksi Erni Meketorondek di persidangan yang menerangkan bahwa pembelian tanah di Jalan Raya Srengseng tersebut menggunakan uang sebesar 1 miliar rupiah yang diambil secara cash dari Iren Suheriani Suparman di Yogyakarta, sebagaimana keterangan saksi Erni Meketorondek dalam BAP-nya yaitu BAP nomor 27. Yaitu kronologis perolehan pembelian tanah Srengseng. A. Tanah tersebut dibeli oleh Iren Suheriani Suparman pada tahun 2003 dari pemilik sebelumnya dalam bentuk masih tanah kosong. Awalnya tanah tersebut dibeli dengan tujuan investasi saudara Iren Suheriani Suparman, kemudian dijual dengan harapan mendapatkan keuntungan berlipat. B. Proses pembayaran tanah tersebut yang melakukan adalah saudara Rafael Alun Trisambodo dengan cara saya mengambil uang tunai dari Iren Suheriani Suparman di rumah saudari Iren Suheriani Suparman di Yogyakarta sebesar 1 miliar rupiah menggunakan mobil pribadi saudara Rafael Alun Trisambodo. Kemudian saudara Rafael Alun Trisambodo saudara Rafael membawa uang tersebut ke Jakarta. Saudara Rafael Alun Trisambodo bersama dengan saya kemudian membayarkan pembelian tanah tersebut dengan cara saudara Rafael Alun Trisambodo menyetorkan tunai pada rekening penjual. Peristiwa mengambil dan membawa uang cash 1 miliar rupiah dari Yogyakarta ke Jakarta dalam jumlah yang sangat besar merupakan transaksi yang mencurigakan. Ditambah lagi keterangan terdakwa dan saksi Erni Meketorondek merupakan keterangan yang diberikan tidak di bawah sumpah serta tidak didukung alat bukti lain. Terdakwa sebagai seorang yang berpendidikan tinggi dan bekerja di dunia keuangan seharusnya aware terkait keamanan dan kehati-hatian dalam transaksi keuangan, sehingga dalih terdakwa dan Erni Meketorondek terkait peristiwa pengambilan uang tersebut sudah seharusnya dikesampingkan. Kemudian terkait selisih uang sebesar Rp97.938.000, terdakwa pun tidak menjelaskannya dari mana sumbernya. Bahkan keterangan saksi Erni Meketorondek merupakan keterangan yang sudah dikondisikan dikarenakan adanya tanya jawab seputar kepemilikan aset-aset terdakwa maupun yang diatasnamakan Iren Suheriani Suparman sebagaimana barang bukti TPK nomor 32 berupa 1 buku asli dokumen notes Kementerian Keuangan warna hitam bertuliskan Membangun Indonesia dari pinggiran sebagai berikut, di mana terdapat tanya jawab, apa yang Anda ketahui tentang tanah Srengseng? EM menjawab, ada yang mau jual tanah di Srengseng. Kondisi keuangan saya dan suami tidak memungkinkan, tidak punya uang. Lalu saya menawarkan ke ibu mertua. Kemudian ibu mertua tertarik tapi tidak bisa ke Jakarta. Jadi suami saya mengambil uang ke Jogja. Lalu terjadinya transaksi atas nama saya karena 2 tahun lagi rencana mau dijual dan belum ada kewajiban untuk melaporkan. Setelah 2 tahun kemudian ternyata jalur hijau dan tidak bisa dijual. Lambat laun saya berpikir untuk memfungsikan tanah tersebut untuk dibangun kos-kosan bertahap dari 1 kamar dan setelah laku dibangun lagi sebelahnya sehingga akhirnya sekarang total 22 kamar. Ketika harus dilaporkan dalam LHKPN dibuat surat hibah tanpa akta notaris dan ada surat pernyataan dari ibu mertua. Surat sudah berikan ke KPK. Proses pembangunan bertahap sejak 2008 sampai dengan 2020. Surat pernyataan hibah tanpa akta ke suami. Di persidangan saksi Erni Meketorondek menerangkan kode EM dalam catatan tersebut merupakan inisial Erni Meke dan saksi Erni Meketorondek pun membenarkan tulisan tangan tersebut adalah tulisan tangan saksi. Meskipun ada keterangan saksi Like Liana Devi Tugali selaku notaris yang membuat surat pernyataan nomor 20, saksi tersebut merupakan saksi yang hanya mendengar keterangan dari para pihak atau auditu jika uang pembelian tanah Srengseng berasal dari Iren Suheriani Suparman tanpa pernah melihat apakah benar uang transaksi pembelian tanah tersebut berasal dari Iren Suheriani Suparman.
Apalagi jika melihat range waktu pembuatan surat pernyataan nomor 20 tahun 2011 tersebut sangat jauh dari transaksi jual belinya, yaitu pada tahun 2003. Sehingga menurut penuntut umum, dokumen surat pernyataan nomor 20 tersebut merupakan upaya terdakwa untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaannya. Bahwa ketiga peristiwa jual beli aset, baik tanah bangunan di Taman Bonjeruk G1 Kafling 112, pembelian ruko di Jalan Meruya Utara nomor 6, dan tanah di Jalan Raya Serengseng tersebut merupakan transaksi mencurigakan, ditambah adanya upaya untuk menyamarkan kepemilikan harta kekayaan dengan cara hibah. Berdasarkan keterangan saksi Petrus Giri Hernawan dan Markus Seloaji, di antara seluruh anak-anak Iren Suheriani Suparman, tidak pernah ada yang menerima hibah aset tanah atau bangunan seperti yang diterima oleh terdakwa. Di persidangan, terdakwa dan saksi Ernie Meketorondek berdalih bahwa alasan Iren Suheriani Suparman membeli aset di Jakarta untuk investasi. Namun keterangan terdakwa dan saksi Ernie Meketorondek bertentangan dengan fakta yang terungkap di persidangan, di mana dari ketiga aset yang katanya dibeli oleh Iren Suheriani Suparman di atas, ternyata pada tanggal 20 dan 21 Oktober 2005 dihibahkan kepada terdakwa, termasuk pula tanah yang terletak di Jalan Raya Serengseng merupakan hibah tanpa akta. Sehingga peristiwa seolah-olah investasi tersebut tidak benar adanya, karena Iren Suheriani Suparman tidak memperoleh hasil investasi karena asetnya malah dihibahkan pada terdakwa. 4. Bahwa pada tahun 2004 bertempat di Jalan Mendawai 1 nomor 92 Kebayoran Baru, terdakwa membeli sebuah rumah sebagaimana SHM nomor 932 dari Safitri selaku penjual dengan harga 3.500.000.000 rupiah. Bahwa untuk menyamarkan transaksi tersebut, akta jual beli dilakukan antara Ernie Meketorondek dengan Safitri sebagaimana AJB nomor 192 2004 dengan harga 725 juta rupiah. Di persidangan, terdakwa menerangkan jika tanah bangunan di Jalan Mendawai tersebut dibeli dengan harga 1.925 juta rupiah, di mana uang pembelian tanah bangunan tersebut berasal dari pinjaman Iren Suheriani Suparman sebesar 1 miliar rupiah dari total keseluruhan pinjaman 3,5 miliar. Ditambah uang sebesar 400 juta rupiah dari penghasilan usaha terdakwa dari toko gorden, kemudian penghasilan dari sewa rumah di Manado sebesar 75 juta rupiah, lalu penghasilan kosan dari rumah Ranotana di Manado sebesar 125 juta rupiah, dan dari tabungan pribadi terdakwa sebesar 325 juta rupiah. Padahal berdasarkan keterangan saksi Safitri selaku pemilik rumah Mendawai, tanah bangunan di Jalan Mendawai tersebut dijual dengan harga 3.500.000.000 rupiah. Harga yang disampaikan terdakwa sebesar 1.925 juta rupiah merupakan harga untuk mendekati nilai perolehan aset yang tercantum dalam SPT terdakwa tahun 2017 sampai dengan 2022 sebesar 2.285 juta 10.000 rupiah. Sedangkan pada SPT tahun pajak 2009 sampai dengan 2015, aset tersebut dilaporkan sebesar 725 juta rupiah, dan pada tahun 2016 dilaporkan sebesar 1.505 juta 10.000 rupiah. Padahal seharusnya harga yang dicantumkan dalam SPT adalah harga perolehan, bukan harga pasar. Namun terdakwa berapa kali melakukan perubahan, menunjukkan terdakwa tidak konsisten menentukan harga perolehannya. Padahal sebagaimana keterangan saksi Safitri, tanah bangunan di Mendawai dijual dengan harga 3.500.000 juta rupiah. Selama proses pembuktian, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, penuntut umum bersimpulan jika terkait pembelian aset, maka terdakwa akan menerangkan atau melaporkan aset dengan harga yang rendah, dengan tujuan untuk menyesuaikan nilai aset dengan penghasilan terdakwa. Kemudian terdakwa akan menaikkan harga asetnya ketika dijual dengan maksud untuk seolah-olah memperoleh margin keuntungan yang tinggi dari harga beli aset. Padahal harga jualnya tidak sampai segitu. Sebagaimana penuntut umum telah buktikan pada saat penjualan aset Taman Bonjeruk Blok G1 nomor 112, sebagaimana uraian dakwaan ke-1 di atas, di mana terdakwa menerangkan menjual tanah Blok G1 dengan harga 10 juta rupiah, sedangkan pihak pembeli yaitu saksi Jinawati hanya menerangkan pembelian tanah seharga 6 miliar rupiah. 5. Bahwa pada tahun 2005 bertempat di Sentul Golf Mediterania 2, terdakwa membeli buah tanah SHM nomor 932 dari Happy Hermawati dengan harga 922.400.000 rupiah. Bahwa untuk menyamarkan transaksi tersebut, akta jual beli dilakukan antara Ernie Meketorondek dengan Happy Hermawati sebagaimana register nomor 0102-AP-PH-BS-07-2005 yang ditandatangani tanggal 25 Juli 2005. Kemudian pada tahun 2010 tanah dan bangunan tersebut dijual kepada Selfie seharga 1.769.855.000 rupiah. Bahwa berdasarkan transaksi Happy Hermawati di persidangan, saksi menerangkan harga penjualan sekitar 922.400.000 rupiah, di mana pembayaran tersebut dilakukan secara tunai oleh terdakwa. Bahwa pembayaran transaksi jual beli secara tunai dengan nominal yang sangat besar merupakan transaksi mencurigakan dan dimaksudkan untuk menyamarkan asal usul harta kekayaan. 6. Bahwa pada tahun 2006 bertempat di Simpul Golf 15 nomor 29 Kecamatan Bayoran Baru, Jakarta Selatan, terdakwa membeli sebuah tanah dan bangunan sebagaimana SHM nomor 1984
dari Grace Dewi Riyadi selaku penjual dengan harga Rp5.750.000.000 yang ditransfer ke rekening Bank Maya pada nomor rekening 932100200883 dengan rincian sebagai berikut. 1. 5 Mei 2006 sebesar Rp50 juta, setoran 1. 2. 9 Mei 2016 Rp1.040.000.000 dengan keterangan KU MSK RTGS Mandiri Erni Meke Torondek. 3. 10 Mei 2006 nominal Rp2.979.000.000. Perjanjian, surat pernyataan dan kuasa maupun keterangan terdakwa yang tidak konsisten dengan isi surat perjanjian dan surat pernyataan tersebut. Menurut penuntut umum, surat perjanjian dan cerita mengenai pinjaman uang sebesar $500.000 Amerika Serikat tersebut hanyalah fiktif semata. Surat perjanjian tersebut dibuat hanya untuk menyesuaikan sumber harta kekayaan terdakwa yang seolah-olah ada yang berasal dari pinjaman dan kemudian digunakan untuk membeli aset. Sebagaimana penuntut umum telah uraikan di atas, pada BAP tersangka di awal mengenai perkara TPK gratifikasi tidak pernah muncul cerita mengenai Kiki Abdurrahman. Namun dalam BAP perkara TPPU baru dimunculkan cerita Kiki Abdurrahman ini dikarenakan ditemukan bukti perjanjian tersebut. Di persidangan terdakwa pun tidak pernah menghadirkan Kiki Abdurrahman sebagai saksi yang bisa menerangkan eksistensi perjanjian tersebut. Bahkan perjanjian uang sebesar $500.000 Amerika Serikat tersebut tidak pernah dilaporkan sebagai hutang terdakwa dalam SPT-nya. B. Mengenai keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa aset rumah Simpruk tersebut telah dilaporkan dalam teks amnesti. Keterangan tersebut tidak menghapus mengenai pertanggungjawaban pidana terdakwa dalam perkara ini. Dikarenakan dalam penyidikan dan pembuktian di persidangan, penyidik dan penuntut umum KPK menggunakan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan dikuatkan dengan barang bukti. Bukan berdasarkan surat pengampunan harta teks amnesti terdakwa, bahkan berdasarkan harta terdakwa pada SPT tahun pajak 2017, 18, 19, 20, 2021, dan 2022 pasca dilakukan teks amnesti sebagai berikut. Terlampir dalam surat tuntutan. Diketahui ternyata terdakwa pun tidak merubah nilai perolehan harta rumah Simpruk tersebut menjadi Rp5.750.000.000 sebagaimana keterangannya dan masih tetap menggunakan nilai Rp2.900.000.000. Jika memang terdakwa telah mendeklar perolehan aset tersebut dalam teks amnesti sebagai aset yang diperoleh dari sumber yang legal. 7. Bahwa masih di tahun 2006 bertempat di Jalan Bukit Zaitun nomor 117 Kelurahan Kleak, Malalayang, Manado, terdakwa membeli sebidang tanah sebagaimana SHM nomor 1195 dari Freddy Rashid dengan harga Rp325 juta yang dibayarkan menggunakan cek. Bahwa untuk menyamarkan transaksi tersebut maka akta jual beli dilakukan antara Erni Meke Torondek dengan Freddy Rashid tanggal 7 April 2006 sebagaimana AJB nomor 88 dengan harga Rp55 juta, padahal harga sebenarnya Rp325 juta. 8. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2008 bertempat di Jalan Wijaya 4 nomor 11A, terdakwa membeli sebidang tanah dan bangunan sebagaimana SHM nomor 525 dari Nanan Hadiratna Johan selaku penjual dengan harga Rp10 miliar yang dibayarkan secara tunai dan ditransfer ke rekening Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 003012143406 atas nama Nanan Hadiratna Johan. Bahwa untuk menyamarkan transaksi tersebut maka jual beli dilakukan antara Iren Suheryani Suparman dengan Nanan Hadiratna Johan sebagaimana AJB nomor 1 tahun 2008 yang dibuat oleh PPAT Putranti Wahyuningsih dengan harga Rp3.202.000.000. Bahwa berdasarkan keterangan Nanan Hadiratna Johan di persidangan, tanah bangunan tersebut dibeli oleh Iren Suheryani Suparman dengan harga Rp10 miliar sebagaimana keterangan Nanan sebagai berikut. Termuat lengkap dalam surat tuntutan, yaitu pembayaran ke-1 total Rp4.720.000.000, pembayaran kedua total Rp1.413.750.000, pembayaran ketiga total Rp3.423.039.000, di mana total keseluruhannya jika dihitung adalah Rp9.556.789.000. Terdapat kekurangan Rp443.211.000 dari total nilai harga jual beli yang dibayarkan Rp10 miliar. Hal tersebut dikarenakan saksi Nanan lupa dan tidak dapat menemukan bukti pembayaran. Namun saksi yakin dan dapat memastikan bahwa harga jual pada saat itu adalah Rp10 miliar. Karena setelah saksi membeli rumah tersebut, saksi sempat merenovasi rumah dan menambahkan biaya yang diperlukan sehingga saksi menjualnya dengan harga Rp10 miliar. Penuntut umum semakin yakin jika aset rumah Jalan Wijaya Kebayoran Baru tersebut milik terdakwa dikarenakan adanya pembayaran yang dilakukan oleh Erni Meke Torondek sebesar Rp3.423.039.000 langsung ke rekening saksi Nanan Hadiratna Johan sebagaimana bukti rekening CIMB Niaga berikut. Selain rincian pembayaran tersebut di atas, saksi Nanan Hadiratna Johan juga menerangkan bahwa
Penyerahan uang pembayaran rumah Mendawai terkait pembayaran pertama tanggal 8 Januari 2008 dengan nilai 4.625.600.000 rupiah. Saat itu saksi lupa pastinya siapa yang menyerahkan. Namun uang senilai 4.625.600.000 rupiah tersebut dalam bentuk mata uang asing USD. Saksi tidak ingat jumlahnya saat itu. Yang pasti uang tersebut dibawa ke Bank CIMB Niaga di Sudirman. Dan orang yang bawa uang tersebut bertemu saksi. Lalu saksi minta langsung memasukkan ke rekening rupiah pada Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 00301214340006 atas nama Nanan Hadiratna Johan. Atas keterangan saksi Nanan Hadiratna Johan tersebut, penuntut umum bersimpulan bahwa terdakwa telah menyamarkan transaksi pembelian tanah bangunan di Jalan Wijaya dengan menggunakan cara A. Pembayaran tunai menggunakan mata uang asing setara 4.625.600.000 rupiah. B. Memecah transaksi pembayaran menjadi beberapa kali transaksi, padahal transaksi pembayaran dilakukan di hari yang sama atau selisih 1 hari. C. Menggunakan nama Iren Suheriani Suparman untuk kepemilikan asetnya. Bahwa terkait perolehan aset tanah bangunan di Jalan Wijaya tersebut, saksi Erni Mega Torondek juga telah dikondisikan keterangannya sebagaimana catatan dalam barang bukti TPK nomor 32 berupa 1 buah buku asli dokumen notes Kementerian Keuangan sebagai berikut yang berbunyi, apa yang ibu ketahui dengan rumah Wijaya? EM menjawab, rumah Wijaya adalah rumah ibu mertua. Kenapa ada transfer dari ibu Erni? Waktu itu suami ada hutang kepada ibu, jadi saya ikut membayar utang dengan cara ikut membayar sebagai pelunasan utang suami ke ibu, sebagaimana termuat lengkap dalam surat tuntutan. Padahal di persidangan terdakwa sendiri menerangkan jika hutang kepada Iren Suheriani Suparman sebesar 3.500.000.000 rupiah belum pernah dibayar sama sekali. Di persidangan terdakwa juga menerangkan aset rumah bangunan di Jalan Wijaya tersebut sudah dilakukan teks amnesti oleh Iren Suheriani Suparman. Namun lagi-lagi sebagaimana aset tanah bangunan Jalan Simpruk Golf yang diatasnamakan Erni Mega Torondek, aset berupa tanah bangunan di Jalan Wijaya tersebut dalam harta Iren Suheriani Suparman sebagaimana SPT tahun pajak 2017, 18, 19, 20, 21 dan 2022 pasca dilakukan teks amnesti sebagai berikut termuat dalam surat tuntutan. Diketahui ternyata Iren Suheriani Suparman tidak merubah nilai perolehan harta rumah Jalan Wijaya tersebut menjadi 10 miliar rupiah sebagaimana keterangan saksi Nanan Hadiratna Johan dan alat bukti surat berupa rincian transaksi dan kwitansi pembayaran. Namun Iren Suheriani Suparman masih tetap menggunakan nilai 3.500.000.000 rupiah. Hal tersebut nyatanya sama dengan yang dilakukan oleh terdakwa dengan tidak mendeklar harga perolehan aset tersebut dengan benar. Penuntut umum meyakini jika terdakwa maupun Iren Suheriani Suparman yang dimanfaatkan oleh terdakwa untuk menitipkan asetnya mendeklar nilai perolehan harta dengan benar, maka terdakwa akan kesulitan untuk membuktikan sumber perolehan harta kekayaan yang digunakan untuk membeli aset-aset tersebut. Sebagaimana bukti SPT Iren Suheriani Suparman pada tahun 2009, penghasilan per tahun hanya 44.670.108 rupiah sebagai berikut. Dan tidak ada ditemukan kekayaan Iren Suheriani Suparman yang bisa mencapai transaksi tanah bangunan di Jalan Wijaya yang mencapai 10 miliar rupiah. 9. Bahwa masih di tahun 2008 bertempat di Jalan Ibdatut Harsono Yogyakarta, terdakwa membeli sebidang tanah SHM nomor 3030 dari Haryanto Widodo selaku kuasa penjual dengan harga 3 miliar rupiah ke rekening Bank Mandiri atas nama Ribut Darmo Sutopo. Bahwa untuk menyamarkan transaksi tersebut maka jual beli dilakukan antara Iren Suheriani Suparman dengan Ribut Darmo Sutopo sebagaimana AJB nomor 35/2008 yang dibuat oleh notaris atau PPAT Muhammad Agus Hanafi dengan harga 1.500.000.000 rupiah. Bahwa terkait transaksi tanah di Jalan Ibdatut Harsono tersebut berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi Haryanto Widodo dan alat bukti surat diperoleh fakta yang cukup mencengangkan di mana Iren Suheriani Suparman yang digambarkan oleh terdakwa dan kakak-kakaknya yaitu saksi Petrus Giri Hernawan dan Markus Selo Aji sebagai seorang pengusaha yang sukses dengan aset emas berlimpah. Namun untuk transaksi pembelian aset di Jalan Ibdatut Harsono ternyata Iren Suheriani Suparman meminta komisi transaksi tersebut dan menyatakan dirinya bukanlah sebagai pembeli namun menyatakan sebagai orang luar. Padahal nama Iren Suheriani Suparman tercantum dalam AJB nomor 35 tahun 2008 sebagai pihak pembeli. Bahkan untuk menyembunyikan transaksinya kembali, terdakwa mengaku sebagai pengusaha di bidang telekomunikasi sebagaimana keterangan saksi Haryanto Widodo sebagai berikut termuat lengkap dalam surat tuntutan. Bahwa selain itu saksi membenarkan adanya barang bukti transfer sebesar 16 juta rupiah. Bahwa sebagaimana keterangan saksi Haryanto Widodo dan alat bukti surat berupa 1 lembar slip aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 4 September 2008 jumlah transfer 16 juta rupiah, penerima nama Nyonya Iren Suheriani, Bank Mandiri, KC Yogya, pengirim nama Dr. Ribut Darmo Sutopo. Sebagaimana bukti TPPU nomor 131 di atas, penuntut umum meyakini jika tanah yang berada di Jalan Ibdatut Harsono sebagaimana SHM nomor 3030
dan AJB nomor 35/2008 adalah milik terdakwa dikarenakan faktanya terdakwalah yang aktif menghubungi saksi Haryanto Widodo untuk melakukan tawar-menawar harga dan memberi kabar jika pembayaran sudah ditransfer. Selain bukti adanya komisi untuk Iren Suheriani Suparman yang merupakan orang luar tadi. 10. Bahwa masih di tahun 2008 bertempat di Jalan Simpruk Golf 15 Kelurahan Grogol, terdakwa membeli 1 unit mobil Toyota New Camry 2.4 automatic transmission warna silver metallic dengan plat nomor B808ET seharga 400 juta rupiah atas nama Ernie Meketorondek sebagaimana barang bukti TPK nomor 18 sebagai berikut. Surat-surat kendaraan atas nama Ernie Meketorondek. Bahwa untuk menyamarkan transaksi tersebut kemudian surat-surat kendaraan dibalik nama atas nama Christopher Diaksa Dharma dengan nomor polisi B2932 SXW. Namun balik nama pun baru dilakukan pada tanggal 20 Maret 2023 pasca perkara Mario dan viral di media dan pasca terdakwa diklarifikasi oleh Direktorat LHKPN KPK pada tanggal 1 Maret 2023 sebagaimana barang bukti TPK nomor 69 berupa tanda terima koperasi nomor polisi B808ET atas nama Ernie Meketorondek, merek kendaraan Toyota New Camry tanggal 20 Maret 2023 sebagai berikut. Sehingga atas dasar tersebut penuntut umum menyimpulkan bahwa proses balik nama yang dilakukan oleh terdakwa merupakan proses untuk menjauhkan harta benda milik terdakwa kepada orang terdekatnya atau anak terdakwa, yaitu Christopher Diaksa Dharma. 11. Pada tahun 2009 bertempat di Jalan Bukit Zaitun nomor 116 Kleak, Kecamatan Malayang, Kota Manado, terdakwa membeli sebidang tanah seharga sebagaimana SHM nomor 127 dengan harga 280 juta rupiah dari saksi Otnil Likuayang. Bahwa untuk menyamarkan transaksi tersebut maka terdakwa memerintahkan saksi Agustinus Ranto Prastyo untuk menandatangani dokumen transaksi jual beli berdasarkan surat kuasa dari Ernie Meketorondek sebagai berikut termuat dalam surat tuntutan. Kemudian akte jual beli dilakukan antara Alfred Lasut dengan Agustinus Ranto Prastyo selaku kuasa dari Ernie Meketorondek sebagaimana AJB nomor 148/2009 tanggal 4 Desember 2009 dengan harga 125 juta rupiah. 12. Bahwa pada tahun 2010 bertempat di Jalan Santan 1 Magowo Harjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, terdakwa membeli sebidang tanah dan bangunan sebagaimana SHM nomor 8807 Magowo Harjo dari Ari Primawati selaku penjual dengan harga Rp398.482.000 secara transfer ke rekening Toto Haryanto tanggal 8 September 2010. Bahwa untuk menyamarkan transaksi tersebut maka jual beli dilakukan antara Iren Suheriani Suparman dengan Ari Primawati sebagaimana AJB nomor 54 2011 yang dibuat di Notaris Sugiharto. Penuntut umum meyakini tanah Jalan Santan 1 Magowo Harjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman yang saat ini telah didirikan bangunan kos. Meskipun tanah bangunan tersebut berada di belakang rumah tinggal Iren Suheriani Suparman, namun aset tersebut adalah milik terdakwa. Hal tersebut dibuktikan dengan keterangan saksi Angelina Embun Prasasya, saksi Petrus Giri Hernawan, dan keterangan terdakwa jika terdakwa adalah orang yang berhak menerima penghasilan dari kos tersebut. 13. Bahwa pada tahun 2010 bertempat di Kelurahan Mujamuju, Kecamatan Umbul Harjo, Yogyakarta, terdakwa membeli 2 bidang tanah sebagaimana SHM 869 dan SHM 008 dari Wisnah Kairani selaku penjual dengan harga 3 miliar rupiah. Bahwa untuk menyamarkan transaksi tersebut maka jual beli dilakukan antara Iren Suheriani Suparman dengan Wisnah Kairani sebagaimana AJB nomor 121 dan 122 2010. Di mana dengan harga masing-masing 1 miliar rupiah. Lalu untuk pembayarannya, terdakwa membayarkan secara tunai atau mentransfer ke rekening Wisnah Kairani beberapa kali dengan cara memecah transaksi sebesar 500 juta rupiah atau di bawahnya sebagai berikut. A. Uang muka sebesar 250 juta rupiah yang diserahkan di gedung yang berada di depan Mall Senayan City. B. 21 Oktober 2010 transfer ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 70097678358 sebesar 450 juta rupiah dengan keterangan cicilan 1 pembelian. C. Tanggal 21 Oktober 2010 transfer ke rekening Bank BCA atas nama Wisnah Kairani sebesar 450 juta rupiah dengan keterangan Cubes Consulting. D. Tanggal 22 Oktober 2010 ke rekening Bank Mandiri sebesar 450 juta rupiah. E. 22 Oktober 2010 ke rekening Bank BRI atas nama PT Gatra Citra Kencana sebesar 500 juta rupiah. F. 25 Oktober 2010 ke rekening Bank Mandiri sebesar 475 juta rupiah. G. 26 Oktober 2010 sebesar 425 juta rupiah ke Bank BCA atas nama Wisnah Kairani dengan keterangan Cubes Consulting. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Wisnah Kairani, di mana awalnya saksi Wisnah dihubungi oleh Iren Suheriani Suparman yang menyampaikan jika ada keponakannya yang berdomisili di Jakarta yang berprofesi notaris berniat membeli tanah milik saksi. Selanjutnya saksi Wisnah bertemu dengan seorang laki-laki yang mengaku sebagai ponakan Iren Suheriani Suparman sebagaimana keterangan saksi Wisnah sebagaimana termuat lengkap dalam surat tuntutan. Bahwa saksi Wisnah
menyampaikan jika pembayaran disepakati yaitu keponakannya minta nomor rekening ke saksi, lalu saksi menyampaikan hanya mempunyai 2 rekening, lalu keponakan Iren Suheryani Suparman menyampaikan minimal harus ada 4 rekening, lalu saksi menyampaikan boleh nggak pakai rekening lain yaitu perusahaan saksi, lalu saksi menanyakan pada keponakan Iren Suheryani Suparman kenapa harus pakai 4 rekening, lalu keponakan Iren Suheryani Suparman menyampaikan tidak boleh transaksi 1 miliar dalam 1 rekening. Bahwa dari keterangan saksi Wisnah Khairani dan alat bukti surat berupa AJB nomor 121 dan 122 tanggal 25 Oktober 2010 dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah menyamarkan transaksi pembelian tanah tersebut menggunakan nama Iren Suheryani Suparman. Padahal menurut saksi Wisnah, saksi tidak pernah bertransaksi dengan Iren Suheryani Suparman. Namun transaksi dilakukan dengan laki-laki yang mengaku sebagai keponakan Iren Suheryani Suparman. Bahkan saksi Wisnah menerangkan jika tanda tangan AJB dilakukan di Yogyakarta bersama dengan keponakan Iren Suheryani Suparman. Namun saksi Wisnah terkejut ternyata berdasarkan bukti 2 buah AJB tersebut yang diperlihatkan saat penyidikan dan persidangan diketahui yang menandatangani AJB tersebut adalah saksi Wisnah selaku penjual dan Iren Suheryani Suparman selaku pembeli. Selain itu berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan bukti pembayaran, diketahui pembayaran pada tanggal 21 Oktober 2010 sebesar 450 juta dan pada tanggal 26 Oktober 2010 sebesar 425 juta rupiah terdapat keterangan Cubes Consulting. Bahkan terdakwa mensyaratkan saksi Wisnah untuk menyediakan 4 rekening bank karena tidak boleh melakukan transaksi langsung sebesar 1 miliar rupiah dalam 1 rekening, sehingga terdakwa memecah transaksi tersebut dengan membayar secara mencicil di bawah 500 juta. Jika terdakwa berdalih transaksi tersebut bukan dilakukan oleh terdakwa, mengapa dalam bukti pembayaran terdapat keterangan Cubes Consulting di mana terdakwa sebagai pemilik manfaat perusahaan tersebut. Bahkan faktanya pada tahun 2010 PT Cubes Consulting berkantor di STC Senayan yang bersesuaian dengan tempat saksi Wisnah Khairani bertemu dengan terdakwa untuk menegosiasikan harga tanah dan menerima pembayaran pertama sebesar 250 juta rupiah yang diserahkan secara cash. Bahkan yang lebih menggelikan, Iren Suheryani Suparman selaku orang yang menandatangani AJB sebagai pembeli, faktanya meminta komisi pada saksi Wisnah Khairani sehingga saksi Wisnah memberikan komisi sebesar 50 juta rupiah. Perbuatan Iren Suheryani Suparman yang meminta komisi sama persis dengan yang dilakukannya ketika bertransaksi pembelian tanah Ibdatut Harsono SHM 3030 kepada saksi Haryanto Widodo. Atas dasar tersebut, penuntut umum meyakini tanah di Jalan Ibdatut Harsono sebagaimana SHM nomor 869 dan 008 yang dibeli dari saksi Wisnah Khairani merupakan milik terdakwa. Bahkan untuk menyamarkan harga sebenarnya berdasarkan SPT Iren Suheryani Suparman. Penuntut umum sebentar dulu ya. Ini saya lihat jamnya sudah mendekati jam 2. Bisa nggak dipercepat lagi, dipersingkat gitu ya, maksudnya kesimpulannya. Atau kalau memang mau dibaca lagi, ya kita istirahat dulu, isoma baru masuk lagi dibacakan. Gimana? Yang mulia, jadi masih ada lagi dakwaan ini baru dakwaan yang kedua, masih ada dakwaan ketiga. Ya, jadi kami menyarankan dakwaan ketiga ya. Mungkin kita istirahat dulu yang mulia untuk melanjutkan dakwaan ketiga. Kita isoma dulu. Iya. Oke, baik ya. Jadi kalau begitu tahan dulu ya, jangan kita isoma dulu untuk istirahat, sholat dan makan. Jadi gitu terdakwa ya, penasihat hukum. Kita isoma dulu skor sidang selama 40 menit ya, 40 menit isoma. Jadi 40 menit. Berarti sekarang ya kurang lebih setengah 3 nanti ya jam 2.30. Sidang skor.